Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yaitu tentang e-business dan e-commerce. Perkenalkan, nama saya Rizky, nomor stambuk C301 18 470. Dan saya Hendrata PH, stambuk C301 18 140. Dan perkenalkan, nama saya Putu Chandra Yudita, stambuk C301 18 425. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan, stambuk C301 18 450. Dan perkenalkan, nama saya Abdillah Safarah, stambuk C301 18 480. Materi yang pertama yaitu e-business atau electronic business, yaitu suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik seperti komputer atau dengan internet, sehingga dapat langsung berinteraksi dengan konsumen atau rekan bisnis. Teknologi dan informasi pada e-business ini dapat meningkatkan bisnis perusahaan di semua aspek. E-business dapat juga dikatakan iklan supaya para konsumen dapat membeli produk-produk perusahaan, sehingga e-business ini berguna bagi e-commerce. Karena fungsi e-business yaitu untuk mendukung bagian-bagian para perusahaan. Bagian-bagian pada perusahaan seperti bagian produksi, finansial, marketing, dan lain-lain. Jadi, perusahaan akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga mendapatkan keuntungan. Selanjutnya itu manfaat e-business. Yang pertama itu meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peluang akses ke pasar pemasok dan pendanaan yang sangat luas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan. Yang terakhir yaitu sarana penyebaran informasi secara luas. Adapun tujuan dari e-business untuk mendukung efisiensi dan integrasi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, manajemen. Selain itu, berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik. Dengan berbasis internet, sistem ini dapat diakses di mana saja sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan. Ya, materi selanjutnya. Tahap e-business. Terdapat 4 tahap pemanfaatan jaringan komputer dan internet untuk tujuan e-business, di mana terjadi transformasi perusahaan tradisional ke e-business. Antara lain, yang pertama, mendayagunakan komputer. Yang kedua, mendayagunakan jaringan dan internet seperti email, chat messenger, IRC, dan lain-lain. Yang ketiga, membangun dan menggunakan web. Dan yang keempat, e-komersi. Materi selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah proses menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Tujuan e-commerce dalam dunia bisnis yaitu membuat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungan. Manfaatnya ada bermacam-macam, yaitu 1. Menurunkan biaya operasional, 2. Melebarkan jangkauan, 3. Meningkatkan customer loyalty, 4. Meningkatkan supply management, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama ialah jual beli online di marketplace. Seperti yang kita tahu, jual beli online di marketplace berupa seperti blibli.com, Traveloka, Kaktus, ID, dan lain-lain. Yang kedua, internet banking dan SMS banking. Internet banking dan SMS banking juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Dan yang ketiga, TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV kabel dan internet provider juga merupakan bagian dari e-commerce. Materi selanjutnya ialah komponen e-commerce. Di dalam e-commerce terdapat beberapa komponen standar yang mendukung proses operasional e-commerce.
Di antaranya 1. Produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai produk, mulai dari produk fisik maupun digital. Produk fisik dapat berupa seperti pakaian, makanan, buku, dan lain-lain. Sedangkan produk digital dapat berupa seperti e-book, membership, software, musik, dan lain sebagainya. Yang kedua, tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasarannya. Yang ketiga, cara menerima pesanan. Ada banyak cara untuk menerima pesanan, seperti email, telepon, SMS, chatting, dan lain-lain. Kemudian nomor 4, metode pembayaran. Metode pembayarannya dapat menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, maupun COD. Dan yang kelima, metode pengiriman. Cara pengiriman e-commerce di Indonesia dapat menggunakan jasa pengiriman barang ataupun menggunakan jasa ojek online. Kemudian materi selanjutnya itu adalah ragam hias e-commerce. Ada beberapa jenis e-commerce yang tersedia, tapi hanya ada 5 yang biasa sering digunakan. Yang pertama adalah e-commerce business to business, yang dimana bisnis adalah transaksi e-commerce yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk kepentingan bisnis yang dilaksanakan secara berlangganan dan berkesinambungan. Contohnya itu dari e-commerce berupa produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online, mulai dari konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayaran. Yang kedua itu adalah e-commerce business to consumer, yang dimana jenis ini dilakukan antar si pelaku bisnis dan konsumen. Contohnya itu dari transaksi ini layaknya dilakukan dalam proses jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan pembelian secara online. Kemudian yang ketiga ada e-commerce customer ke customer, yang dimana dalam jenis e-commerce ini transaksi jual beli dilakukan secara online melalui sebuah workspace, atau secara garis besar itu bisnis menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Kemudian bagian keempat ada e-commerce consumer to business, yang dimana jenis bisnis ini merupakan kebalikan jenis e-commerce yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ialah media atau aplikasi e-commerce. Transaksi ini bergantung dengan sejumlah aplikasi dan media online lainnya seperti katalog, email, shopping, cash, dan app service, dan file transport, terus protokol. Hal tersebut dapat dilakukan melakukan perubahan bisnis. Kemudian materi selanjutnya ada pasar e-commerce di Indonesia. Kegiatan belanja online ini tidak menjadi gaya hidup banyak orang, khususnya di daerah perkotaan. Menurut data oleh First dan Sulfion di tahun 2013 menyatakan bahwa Indonesia dan Cina menjadi negara dengan pertumbuhan pasar yang sangat meningkat, yang dimana dalam setiap tahunnya itu meningkat sebesar 17% tiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan Indonesia dan Cina memiliki jaringan akses internet yang sangat cepat. Kemudian ada gaya hidup konsumen atau masyarakat Indonesia dan tindakan persuasif yang sangat menawarkan diskon serta pelayanan yang terbaik.
Terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video kami. Itulah tadi pemaparan tentang materi kelompok kami, yaitu bisnis dan e-commerce. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.